untuk pergi tidur aja dan mematikan komputernya. Namun saat ada suara langkah kaki dan langsung memukul Rio menggunakan tongkat. Setelah itu saat pagi harinya, Rio dinyatakan menghilang dari kamarnya. Dan satu-satunya petunjuk adalah tulisan LDS 6 di kasurnya yang dituliskan menggunakan darah. Yang ketiga, Strange. Kejadian ini terjadi pada seorang player bernama Jack yang sedang bermain Minecraft pada versi 1.19.2. Pada saat itu, ia mengkonvert world lamanya dari versi 1.10. Saat Jack memasuki world-nya, ada beberapa blok yang langsung ngebug di rumahnya. Hal itu disebabkan karena world lamanya ada di versi sebelum 1.17. Jack melakukan pengkonvertan itu karena world-nya adalah kenang-kenangan pertama saat ia bermain Minecraft. Setelah itu, ia pun menambahkan blok-blok ke bagian rumahnya yang hilang. Karena merasa rumahnya terlalu sempit, jadi ia memutuskan untuk memperluas rumahnya. Kemudian, ia membuat shovel lalu mengambil dirt untuk merapikan bagian halaman rumahnya. Saat memperluas rumahnya dengan oak plank, ternyata planknya kurang. Karena hal itu, ia memutuskan untuk pergi mining terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa coal dan dilanjutkan dengan menebang beberapa kayu. Setelah Jack selesai menebang beberapa kayu dan ingin pulang ke rumah, tiba-tiba Jack melihat ada sosok skin hitam yang masuk ke dalam rumahnya. Ketika Jack masuk ke dalam rumah, dia kaget karena di situ sudah ada painting dengan sosok skin hitam yang sebelumnya Jack lihat. Juga kalau dilihat lebih teliti, bagian rumah yang tadinya ingin diperluas oleh Jack kini telah kembali seperti semula. Jack pun mengambil painting yang ada di situ lalu meletakkannya ke dalam chest. Saat malam hari, Jack memutuskan memburu hostile mob untuk mencari XP. Dan ia pun melewati malam itu tanpa adanya hal aneh. Setelah itu, Jack pergi ke hutan untuk menebang beberapa pohon birch. Namun setelah beberapa menit mengambil kayu, dia melihat ada sosok skin putih sedang ada di sebelah pohon. Jack refleks mengambil screenshot, tapi setelah itu, karena takut dengan hal itu, jadi dia pergi dan berlari menuju rumahnya. Tapi setelah sampai di rumah, ternyata ada sosok itu lagi. Lalu Minecraft-nya Jack tiba-tiba ngeblur dan sosok itu menghilang bersama dengan gantungannya. Takut melihat kejadian itu, Jack keluar dari world-nya. Karena takut dengan hal itu, jadi dia pergi dan berlari menuju rumahnya. Tapi setelah sampai di rumah, ternyata ada sosok itu lagi. Lalu Minecraft-nya Jack tiba-tiba ngeblur dan sosok itu menghilang bersama dengan gantungannya. Takut melihat kejadian itu, Jack keluar dari world-nya. Setelah beberapa hari Jack memainkan Minecraft, semuanya kembali normal lagi selama 3 hari tanpa ada gangguan sedikit pun. Saat itu, Jack telah kembali dari tempat miningnya dan telah mendapatkan kuda baru, lalu memasukkannya ke dalam kandang. Namun ketika Jack masuk ke dalam rumahnya, Jack dikagetkan dengan adanya bayangan hitam di painting rumahnya. Usut punya usut, kemungkinan entity ini muncul karena Jack telah mengkonvert world lamanya ke world baru. Dan virus di world lamanya kemudian masuk ke dalam world barunya. Lex Botanicals, kini dengan tampilan baru, wangi 3 kali lebih tahan lama. Lex Botanicals. Bikin ngemil lebih seru bareng Fata. Yang keempat, The Lumber. Ada seorang player Indonesia bernama Pasa bermain Minecraft Survival single player dan spawn di biome jungle dan sedang mengambil beberapa pohon dan juga cocoa beans. Baru saja beberapa menit bermain, di situ Pasa langsung menemukan sebuah keanehan, di mana terdapat sebuah sign yang menuliskan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Di situ Pasa mengira kalau itu hanyalah update baru yang diberikan oleh Mojang, karena Pasa tidak tahu menau tentang Minecraft versi terbaru.
Kemudian, Pasa memutuskan untuk pergi ke village karena ia ingin mendapatkan makanan. Di situ Pasa menemukan ada beberapa kentang di dalam chest salah satu rumah villager. Dari rumah villager itu, Pasa bisa melihat ada beberapa sapi. Namun anehnya ketika Pasa keluar dari rumah villager itu, sapi-sapi di situ sudah mati dan hanya menyisakan dagingnya saja. Dan di dekat situ, Pasa juga melihat ada rumah yang terbuat dari netherrack block. Setelah itu, Pasa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah netherrack itu, namun isinya kosong. Tapi saat Pasa keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba semua batang pohon di world-nya menghilang semua, bersamaan dengan village tadi. Ya, Pasa di situ telah terteleport. Pasa mencoba mengecek ke sana kemari untuk memastikan apa yang telah dia lihat. Ternyata memang benar, semua batang pohon di world-nya telah menghilang. Beberapa saat kemudian ada suara orang yang sedang menebang pohon di dalam rumah itu. Namun saat dicek, lagi-lagi tidak ada siapapun di dalamnya. Saat ia mengecek ke belakang rumah, ada entity yang nampak sedang menebang pohon. Pasa mencoba untuk memukulnya, namun Pasa malah dibunuh oleh entity tersebut. Setelah mengalami kejadian mengerikan itu, Pasa langsung keluar dari world-nya dan trauma bermain Minecraft. Namun teman kelasnya Pasa penasaran dengan hal tersebut dan terus-terusan mengajak Pasa untuk kembali memainkan world tersebut. Awalnya Pasa selalu menolak ajakan temannya yang bernama Roy itu. Tapi lama-kelamaan dia akhirnya juga penasaran sebenarnya entity itu siapa sih? Akhirnya Pasa pun menyalakan server Minecraft-nya di situs bajakan. Namun saat menyalakannya di situs bajakan itu, tiba-tiba di Windows-nya muncul notifikasi sebuah virus bertuliskan EY. Namun temannya berkata kalau hal itu akan baik-baik saja. Pasa masuk duluan ke world-nya dan semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Hanya ada daun di setiap pohon, tidak ada batangnya sama sekali. Setelah itu Roy pun join juga ke world-nya Pasa. Namun anehnya tiba-tiba semua batang pohon yang sebelumnya tidak ada langsung menjadi ada kembali. Mereka pun berdebat satu sama lain mengenai keanehan tersebut. Namun Pasa mengalah karena Roy baru aja masuk dan tidak tahu apapun mengenai batang pohonnya yang menghilang. Mereka pun mulai menjelajahi sekitaran rumah tersebut, namun mereka tidak menemukan apapun yang aneh sampai sore hari. Lalu temannya, Roy, izin off karena harus mengerjakan PR dan ingin tidur cepat. Roy pun keluar dari world-nya Pasa dan Pasa pun AFK sebentar untuk makan malam. Ketika Pasa sedang AFK, tanpa sepengetahuan dia, Minecraft-nya seperti sedang melawat ulang world-nya, lalu karakternya kembali ke posisi awal saat ia pertama kali di rumah netherrack. Ketika Pasa kembali dari AFK-nya dan mengecek Minecraft-nya lagi, anehnya batang pohonnya kembali menghilang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba entity The Lumber muncul lagi dan sedang menebang pohon. Pasa menanyakan siapa entity itu, dan entity itu menghilang sambil menjawab, "Aku selalu mengawasimu." Kemudian muncul suara di belakangnya. Lembut, lembut, lembut di popokmu. Tenang, ada Sweetie. Yang kelima, Seed 4. Ada seorang player yang membuat world baru dan iseng memasukkan seed dengan nomor 4. Di awal, dia sedang membuat sebuah rumah sederhana dan membuat campfire untuk menempatkannya di sarang lebah dan untuk mendapatkan madu. Di situ, dia memutuskan untuk mengeksplor tempat sekitar untuk mencari village, namun dia tidak dapat menemukannya. Saat dia kembali ke rumah, dia dikagetkan dengan adanya bel di dalam rumahnya, padahal sebelumnya tidak ada di situ. Dan dia juga tidak pernah membuatnya. Ia pun memasukkan belnya ke dalam chest. Karena dia belum mempunyai kasur, jadi dia mencari domba sampai malam hari. Setelah mendapatkan 3 wool, ia memutuskan untuk membuat kasur. Namun saat ia mencoba untuk tidur, terdapat tulisan, "Kamu tidak bisa tidur karena sedang berada di seed 4. Karena itu, dia memutuskan untuk keluar melihat sekitar.
Tapi saat dia kembali ke rumah, ada zombie di dalam rumahnya. Padahal dia sedang berada di mode peaceful. Setelah itu, dia pun membunuh zombinya. Karena ia tidak bisa tidur, jadi ia pergi mining untuk mendapatkan beberapa iron dan memasaknya di rumah. Setelah menunggu lumayan lama, anehnya dia merasa kalau malamnya tak kunjung berakhir. Karena itu, dia mencoba untuk tidur lagi. Tapi dia masih saja tidak bisa tidur. Dan terdapat tulisan kalau malamnya stuck. Ia sedikit bingung dengan hal itu. Setelah itu, dia mencoba untuk mengambil madu dari sarangnya, tapi dia tidak bisa mengambilnya juga. Ketika dia kembali ke rumah, anehnya dia juga tidak bisa masuk ke dalam rumah. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke village. Tapi saat sampai di village, dia juga tidak bisa masuk ke dalam semua rumah villager. Dan malah diserang oleh Iron Golem. Dia merasa seperti dirinya tidak diberi akses apapun di world dengan seed 4 itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba banyak zombie bermunculan dan ia pun di-kill oleh zombie-zombie tersebut. Yang keenam, Mahmud